Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai bahan konduktor dan isolator yang ada di sekitar kita. Nah, di sekitar kita terdapat banyak benda seperti contohnya keranjang, sendok, selimut, sarung tangan, panci, wajan, spatula, dan benda-benda lainnya. Untuk membuat benda tersebut, bahan yang digunakan dipilih berdasarkan sifat yang dimiliki oleh bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut isolator, seperti contohnya keranjang kayu, sendok kayu, selimut, dan sarung tangan. Ada pula benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, seperti contohnya panci, wajan, spatula, dan beberapa peralatan masak lainnya. Sedangkan ada pula bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Contohnya panci dan wajan. Jenis logam yang sering digunakan antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator adalah kayu, kain, dan plastik. Konduktor dan isolator dapat digunakan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar berikut. Manakah yang berfungsi sebagai isolator dan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Ya, betul. Untuk pegangan panci digunakan bahan isolator agar saat kita memegang panci terlindungi dari rasa panas. Sedangkan pada badan panci menggunakan bahan konduktor agar panas dari api kompor dapat merata. Nah, kalian pasti memiliki setrika di rumah, bukan? Pada zaman dahulu, sebelum adanya listrik, masyarakat menggunakan bara arang sebagai sumber panas. Bara arang digunakan untuk memunculkan panas pada setrika arang. Arang dibakar terlebih dahulu, setelah menjadi bara, baru kemudian dimasukkan ke dalam setrika. Setrika ditutup dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Biasanya, setrika ini terbuat dari tembaga yang berat, berbeda dengan setrika listrik yang sekarang digunakan pada saat ini. Sedangkan untuk setrika listrik yang sekarang digunakan, sumber panas berasal dari listrik yang dialirkan ke bagian bawah setrika. Agar panas dari kabel listrik sampai ke pakaian, maka bagian bawah setrika dibuat dari bahan logam. Sedangkan bagian pegangan listrik dibuat dari bahan plastik yang memiliki sifat isolator. Kita juga akan mempelajari tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat kita temui pada buku-buku cerita. Gambar cerita ini digunakan untuk menceritakan sebuah peristiwa baik yang benar-benar terjadi atau yang imajinasi. Untuk membuat gambar cerita, kita dapat menggunakan dua teknik, yaitu teknik kering dan teknik basah. Untuk teknik kering, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pensil, krayon, kapur, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Sedangkan untuk teknik basah, alat dan bahan yang digunakan adalah cat air, cat poster, tinta bak, atau bahan lain yang memerlukan air sebagai bahan pengencer. Teknik kering. Jika kita menggunakan teknik kering, kita dapat langsung membuat gambar pada kertas gambar. Pertama, kita dapat membuat sketsa atau rancangan gambar yang ingin kita ceritakan. Setelah itu, kita dapat memberikan warna sesuai dengan media kering yang kita gunakan. Beberapa contoh media yang sering digunakan dalam teknik kering adalah pensil. Pensil yang digunakan untuk menggambar cerita biasanya adalah pensil 2B sampai dengan pensil 6B. Selanjutnya ada krayon. Krayon memiliki banyak macam warna. Krayon dibuat menggunakan bahan dasar lilin yang dicampur oleh pewarna yang aman untuk digunakan. Kita dapat menggunakan krayon untuk memberi warna pada gambar cerita kita. Kemudian ada pulpen dan spidol. Pulpen dan spidol biasanya juga digunakan dalam menggambar cerita.
Pulpen dan spidol biasanya dipakai ketika kita menginginkan gambar karakter yang tegas pada garis-garis. Teknik yang kedua adalah teknik basah. Media yang kita butuhkan untuk teknik basah antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Pada teknik basah, cerita dibuat dengan cara membuat sketsa terlebih dahulu pada kertas gambar. Setelah itu, kita dapat memberikan warna dengan media basah yang kita gunakan. Teknik basah memerlukan beberapa alat seperti cat air, cat poster, tinta bak, beberapa jenis kuas, dan palet cat air. Nah, adik-adik, demikian penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.